Halo Sobat Sehat Sarjito, senang sekali kami dapat hadir kembali dalam podcast Bincang Sehat. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini tentunya kita ingin kesehatan kita selalu terjaga dan juga tetap produktif di bulan puasa ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan saraf selama bulan Ramadan. Karena adanya perubahan aktivitas, pola makan, pola tidur yang itu bisa jadi menyebabkan beberapa masalah di kesehatan saraf. Telah hadir bersama kita Dr. Distia Nugrahening Pradani, spesialis saraf. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Ya. Mbak Fani gimana kabarnya? Alhamdulillah dok, sehat semua ya dok ya. Lancar puasanya. Iya. Dr. Distia saat ini berpraktik di Klinik Utama Hortus Med di UPF Yankes Tawangmangu yang merupakan bagian dari Rumah Sakit Sarjito. Jadi pada hari ini kita akan membahas ya tentang kesehatan saraf ya dok ya. Tentunya yang pertama kali kita harus tahu dulu nih sebetulnya fungsi saraf ya, fungsi sistem saraf dalam tubuh kita itu bagaimana perannya dok? Iya. Ya. Jadi kalau fungsi saraf di tubuh kita itu sangat kompleks ya. Karena saraf kita sendiri itu dia dibagi secara garis besar menjadi dua, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Kalau saraf pusat itu ibaratnya kayak kantor pusatnya Mbak. Jadi dia yang bertugas mengkomando, membuat tugas ini loh nanti tangan harus bergerak, ini loh harusnya jantung berdetak, ini loh harusnya nanti otak kita bisa berpikir, bisa menulis, menghitung dan sebagainya. Sedangkan kalau saraf tepi dia kayak perpanjangan tangan dari saraf pusatnya. Jadi dia semacam kabelnya ya Mbak ya, yang menghantarkan informasi dari saraf pusat ke saraf tepi. Kurang lebih seperti itu. Jadi fungsinya sangat kompleks, sekali dan sangat penting ternyata. Betul. Ya. Selama ini terkait saraf tuh kita kadang ngelihatnya paling apa gitu, nggak tahu sebenarnya fungsinya sangat penting sekali ya. Kalau tanpa perintah dari situ kita mungkin nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mungkin kesadaran juga bisa terganggu, terus untuk berpikir juga kayak berkabut ya, jadi nggak fokus atau bergeraknya kurang lancar, semutan juga bisa seperti itu. Jadi nggak cuma ke fisik ya dok ya, bisa juga ke pikiran, bisa yang nanti berefek ke mental health juga ya. Ya. Kemudian dokter, mengapa kesehatan saraf ini penting untuk dijaga selama bulan Ramadan dok? Jadi memang kesehatan saraf ini penting ya kita jaga untuk tetap stabil selama bulan Ramadan, karena dalam bulan Ramadan itu kita mengalami perubahan kondisi ritme sirkadian namanya. Jadi yang biasa mungkin tidurnya jam 22 sampai jam 4 gitu ya, jadi harus lebih bangun lebih pagi. Terus yang biasanya makan sehari 3 kali jadi harus menunda seperti itu ya. Jadi secara biologis di tubuh kita juga ada perubahan, dimana biasanya tubuh kita lebih banyak menggunakan glukosa atau gula tubuh untuk sumber energi. Nah di kondisi puasa ini dia jadi lebih banyak menggunakan cadangan lemak atau yang nanti akan dimetabolisme jadi namanya keton. Nah perubahan metabolisme ini tentunya juga ada peran ke fungsi saraf, karena makanannya dari saraf itu sendiri adalah gula seperti itu. Nah jadi tentunya akan ada perubahan di situ. Jadi yang pertama mungkin ketika di awal-awal 7 hari pertama kita akan merasa jadi perubahan ritme itu jadi mudah ngantuk, sulit fokus. Karena masih adaptasi tadi ya, dok, betul, tubuhnya masih adaptasi, mudah ngantuk, terus sulit fokus. Terus kadang kalau memang ada komorbid atau penyakit yang mendahului sebelumnya, seperti misalnya ada memiliki sakit saraf diabetes, mudah semutan karena diabetes, biasanya transisi ritme seperti itu juga memicu kekambuhannya juga. Gitu. Cukup ini banget. Ya memang seperti dokter sampaikan tadi kompleks sekali ya peran saraf ini ya, terutama karena ada perubahan aktivitas, pola makan, pola tidur tadi ya. Betul. Yang kalau yang sering saya alami itu ngantuk dok. Siang itu udah nggak tertahan jadi tak tertahan kan. Dan itu jadi berefek ke produktivitas kita juga jadinya ya. Nah, keluhan saraf yang sering muncul di bulan Ramadan tadi beberapa sudah dokter sampaikan ya.
ngantuk, pusing mungkin ya dok ya. Kemudian juga kambuh, ada keluhan yang sebelumnya itu akan mudah kambuh ya dalam proses adaptasi ini. Nah apalagi dok, ada lagi nggak selain itu? Jadi kadang mudah sensitif ya. Secara emosi ya, karena seperti yang tadi Mbak Fani sampaikan, mungkin tidurnya merasanya tidak cukup ya sebetulnya karena mungkin dalam jumlah waktu tidurnya itu memang berkurang dan juga belum merasakan tidur dalamnya. Mungkin sebagian besar ibu-ibu mungkin merasanya kayak, oh ini sebentar lagi mau tarawih nih, terus habis itu sahur nih. Nah itu jadi masuk ke tidur dalamnya jadi lebih sulit, mungkin seperti itu. Belum lagi kalau itu ya dok, kita harus juga pada hari-hari tertentu di bulan puasa kan kita ibadah lebih panjang ya, betul, itu juga betul akan berefek juga. Tapi untungnya tidak di awal ya untuk yang ini. Itu di 7 hari pertama biasanya. Ya. Nah itu kemudian juga berarti tadi kalau lebih sensitif berarti bisa efeknya ke emosi juga ya? Iya betul. Atau juga mungkin ke konsentrasi juga. Betul. Gitu. Konsentrasi jelas akan terpengaruh juga kalau kita dalam proses atur jadwalnya itu belum sesuai dengan ritme kebutuhan saraf di tubuh kita seperti itu. Ini tadi sudah terjawab oleh dokter tentang pola tidur yang mempengaruhi, kemudian juga ke konsentrasi dan emosi. Kemudian tadi gula ya sebagai makanannya saraf tadi itu juga yang menyebabkan mungkin menjadi lebih sensitif tadi sarafnya. Kemudian kalau asupan air yang kurang itu juga berefek juga karena ya sel-sel otak kita juga isi di dalam selnya juga cairan ya. Nah, dan itu harus balance. Jadi tidak boleh berlebihan tetapi juga tidak boleh kurang atau yang namanya dehidrasi. Kalau terjadi dehidrasi sistem informasi yang ada di sel-sel saraf itu menjadi tidak maksimal, akhirnya jadi bingung, ada fokusnya hilang. Jadi kayaknya tadi udah ngerjain ini, balik lagi, lupa lagi, seperti itu. Itu tadi pengaruh saraf yang lebih ke konsentrasi, emosi. Kalau yang ke fisiknya dok? Oh, kalau ke fisik sangat bisa ya. Dehidrasi itu sendiri juga memicu di saraf tepi, kembali lagi karena saraf tepi itu mendapat suplai makanan dari pembuluh darah, di mana di dalamnya tentu ada komponen air. Nah, ketika di situ cairannya berkurang, komponen nutrisi yang ada di pembuluh darahnya juga akan tidak imbang, sehingga sangat mungkin ketika kondisi puasa bagi orang-orang yang memang memiliki kondisi peradangan saraf sebelumnya, baik itu karena diabetes atau karena penyebab lain ya, namanya neuropati, itu sangat mungkin terjadi kekambuhan. Jadi memang sangat penting menjaga supaya tidak dehidrasi. Itu dia, dengan minum air putih yang cukup tetap sesuai 8 liter cairannya, 8 liter, 2 liter per hari. Biasanya 8 kali tapi memang kita bagi di saat buka puasa dan saat sahur. Cuman kalau saya pribadi agak sulit tuh karena gampang kembung gitu ya kalau minum betul. Cuman ya harus dipaksain juga sih minum air ini. Nah ini kaitannya dengan nutrisi juga nih selama bulan puasa ini, asupan nutrisi apa nih kira-kira yang bisa membantu kesehatan saraf ini dok? Jadi kalau untuk nutrisi mungkin kita bisa seimbangkan gizi di menu buka dan sahurnya. Jadi tubuh kita, terutama saraf tuh tetap butuh yang namanya protein, terutama sel-sel otak ya, karena protein itu menjaga tekanan cairan yang ada di sekitar otak. Nah, ketika asupan proteinnya kita kurang, misal kita sahur tapi kebanyakannya karbohidratnya karena anggapannya nih kalau karbonya kurang kenyang. Kalau banyak kenyang, kalau sedikit nanti kelaparan. Nah, justru ketidakseimbangan itu malah yang membuat kita itu tidak fit karena asupan proteinnya jadi kurang, terus gulanya tiba-tiba tinggi karena kan karbo itu akan dipecah jadi gula tiba-tiba gulanya tinggi. Nah, nanti gula yang mendadak terlalu tinggi setelah makan juga tidak baik untuk saraf karena dia mencetuskan kekambuhan, nyeri pada pasien-pasien nyeri saraf. Nah,
justru dengan asupan seimbang, protein terutama ya tetap dipenuhi, dia akan menjaga tubuh kita tetap balance seperti itu, cairan cukup. Terus juga yang kadang sering lupa adalah asupan mikronutrien, misalnya kayak vitamin-vitamin, dimana yang paling banyak perannya di tubuh kita itu yang terutama di saraf ya, vitamin B1, kemudian B6 sama B12. B1, B6, B12 yang itu biasanya sudah bisa jadi satu untuk vitamin saraf ya, iya, Dok, ya? Betul. Di makanan pun banyak. Nggak perlu kita suplemen, nambah dengan suplemen ya? Tergantung. Ketika kita asupannya gizinya sudah seimbang, seharusnya sudah tidak diperlukan, asalkan kita memang tidak punya kondisi sakit saraf sebelumnya ya. Tapi kalau kita memang sudah ada memiliki riwayat sakit saraf sebelumnya, ya mungkin asupan suplemen itu tetap diperlukan. Iya, jadi protein yang penting ya, Dok ya. Protein yang murah meriah, telur ya, Dok ya. Jadi telur tiap hari juga nggak apa-apa. Boleh. Ayam, daging sapi, ikan, banyak sekali pilihannya. Kalau kita bingung, aduh protein apa lagi nih, telur lagi. Tapi yang paling enak dan murah itu adalah telur. Tidak ribet masaknya pas sahur ya. Protein nabati juga boleh ya? Boleh, protein nabati boleh. Terus cuman tetap hati-hati juga ya kalau ada kondisi lain yang menyertai, misalnya ada gangguan ginjal atau asam urat atau kondisi lain yang memang harus membatasi protein ya sesuai dengan anjuran dari dokter yang merawat. Iya, betul, Dok. Tapi jangan lupa juga selain protein juga harus menyeimbangkan dengan sayur, betul, buah, ya, Dok ya, dan karbo juga. Walaupun tetap mungkin nggak boleh berlebihan, tidak boleh gitu berlebihan, ya. Ini terutama kalau sahur nih, Dok ya. Sahur ini sekarang banyak sekali nih beredar di sosial media ini untuk makanan sahur yang non karbohidrat nih. Apakah untuk sahur memang sebaiknya dihindari ya karbohidrat ya? Kalau walaupun hanya sedikit gitu. Dihindari mungkin tidak ya. Tetap tubuh kita perlu, karena karbohidrat itu sumber gula yang cepat cepat tersedia, karena dia tidak harus membongkar gula yang ada di tubuh, dan secara kebutuhan energi saraf kita untuk bergerak dan sebagainya itu kan memang sumbernya yang awalnya memang dari glukosa, jadi tetap memang harus diperlukan, tetapi dengan takaran yang tidak berlebihan. Ya. Iya, karena kalau asupan gula yang berlebihan, walaupun itu dikonsumsi saat buka puasa, itu akan mempengaruhi ke kesehatan saraf juga. Iya, ketika berlebihan, karena memang kan sebaiknya berbuka dengan yang manis ya, tapi tidak terus manis, karbo. Nah, akhirnya tiba-tiba terjadi lonjakan gula di kondisi yang cepat ya. Kondisi tersebut itu kalau dilihat secara biologis di dalam tubuh kita akan mengakibatkan kondisi yang mana terjadi ketidakseimbangan gula di sekitar saraf. Jadi ibaratnya kayak saraf itu selubung kayak kabel gitu ya. Tiba-tiba gula di sekitarnya tinggi. Akibatnya dinding-dinding kayak selaputnya si sarafnya itu mudah terjadi peradangan, kemudian mudah terjadi stres oksidatif yang akhirnya mudah merontokkan selubung dari serabut saraf itu. Nah, justru kalau dari penelitian, fasting atau puasa itu justru sebetulnya kalau kita melakukan dengan benar malah bisa memiliki efek positif di tubuh kita. Termasuk saraf tadi ya? Termasuk saraf, karena gulanya kan mungkin pernah dengar intermittent fasting jadi gitu ya, prinsipnya hampir mirip sebetulnya, karena ada tenggat waktu tertentu di mana tubuh kita ada kondisi menjeda gula ya. Nah, itu kemudian kondisi tersebut itu bisa menurunkan proses peradangan di tubuh, termasuk peradangan saraf. Jadi semacam detox ya. Iya, Gitu betul. ya. Detox untuk tubuh berhenti dulu, lambungnya juga istirahat dulu. Betul. Gitu Dan ya. kondisi itu ternyata juga malah meningkatkan zat namanya BDNF. Itu zat yang diproduksi di otak untuk regenerasi. Jadi kalau kita melakukannya dengan betul, ibaratnya pas buka puasanya tidak balas dendam gitu ya, justru kita malah mendapatkan banyak manfaat dari berpuasa ini. Iya, betul sekali, Dokter. Kemudian Dokter tadi kan dari nutrisi nih ya untuk menjaga kesehatan saraf selama bulan puasa. Kemudian apakah ada aktivitas fisik ya atau olahraga? Olahraga yang itu juga bisa membantu kesehatan saraf tadi, Dok. Oh iya. Jadi untuk
olahraga itu tetap diperlukan ya oleh tubuh kita, karena dengan tubuh kita bergerak artinya jantung dilatih untuk memompa dengan baik sampai dengan ke otak juga, sampai dengan ke saraf-saraf tepi juga. Nah, untuk olahraganya tapi harus betul ya ritmenya. Jadi bukan olahraga yang berat di siang hari atau mungkin kalau memiliki keinginan olahraga bisa dilakukan di sore menjelang buka puasa atau juga setelah tarawih gitu. Mungkin kalau di rumah masih pengen treadmill gitu boleh, tapi memang tidak boleh terlalu dekat dengan jam tidur. Karena olahraga yang dilakukan terlalu dekat dengan jam tidur justru akan mengganggu hormon tubuh kita untuk tidak mengeluarkan hormon tidur gitu. Jadi malah jadi susah tidur. Iya, betul, karena terlalu aktif gitu ya. Gitu. Saya pikir malah bisa tidur ngantuk lebih gitu ya. Nah, itu kalau dilakukannya tidak terlalu dekat dengan jam tidurnya. Kemudian kalau olahraga sendiri yang bagus, kita kan kenal olahraga yang kardio ya, misalnya lari, jalan gitu, kemudian yang angkat beban yang untuk otot. Kalau yang untuk sarafnya lebih bagus yang kardio, karena dia fungsinya untuk ketahanan, melancarkan aliran darah di tubuh kita. Kalau yang terlalu high intensity itu justru akan terlalu membebani tubuh kita, karena metabolismenya jadi berat, lebih banyak membongkar cadangan lemak, jadi kurang bagus ya. Oke dok, kemudian ini dok, cara menjaga kualitas tidur dok ya, dengan jam yang lebih minimal ya, tentu kualitasnya sebisa mungkin harus bagus gitu kah? Barangkali dokter ada tips nih untuk menjaga kualitas tidur tadi selama dok. Ramadan selama Ramadan. Jadi memang kebutuhan tidur manusia itu berbeda-beda. Kalau dewasa muda seperti usia 30, 40, 50 itu kebutuhannya sekitar 7 jam per harinya. Nah, semakin senior nanti kebutuhan waktu tidurnya memang akan semakin kecil. Bahkan di usia sekitar 70 tahun kebutuhan tidurnya per malam hanya sekitar 6 jam saja. Nah, untuk kebutuhan tidur yang di selama Ramadan ini, mau tidak mau kalau misalnya kita memenuhi 7 jam di malam hari, kemungkinan kan tidak cukup ya. Jadi pasti ada kebutuhan yang bisa kita bayar di siang hari. Namanya kalau kita istilahkan namanya power nap. Power nap itu tidur siang sejenak sekitar 30 sampai 45 menit, namun setelah itu on lagi. Nah, kenapa dinamakan power nap? Karena dengan siklus tidur siang sebentar itu harapannya sudah memenuhi 1 siklus tidur. Seperti itu. Jadi setengah jam cukup ya? Cukup sekali. Jam istirahat kita cuma setengah jam. Betul, setengah jam itu untuk masuk ke tidur dalam gitu, untuk mengurangi fokus yang turun karena jumlah tidur malamnya yang kurang. Tapi sebetulnya ketika tidur kita di malam hari itu sudah memasuki siklus tidur yang benar. Jadi siklus tidur itu ada fasenya. Tidur dangkal, kemudian tidur dalam ya. Cuman tidur dangkal itu nanti dibagi lagi menjadi 3 fase. Nah, 1 kali fasenya itu sekitar 60 menitan. Nah, dan di dalam tidurnya kita itu bisa berkali-kali, sekitar 3-4 kali fase tidur itu. Jadi setelah 1 jam itu mulai dari fase dangkal lagi. Jadi kan kadang kayak ngerasa kita ngelilir. Nah, itu jadi sebetulnya siklusnya udah 1 jam ya. Tapi kalau 60-90 menit tapi kalau kita tadi hanya setengah jam, apakah itu sudah cukup? Nah, itu karena di siang hanya untuk restoratif aja. Kalau justru berlebihan di siang hari, kita yang ada malah loyo. Jadi bangun tidur itu bukannya fresh, malah udah loyo lagi seperti itu. Kalau habis sahur dok, boleh nggak tuh tidur lagi dok? Habis sahur, habis sholat subuh lah. Kalau habis sholat subuh itu sebetulnya kalau yang saya pelajari transisi cahaya dari yang subuh ke menjelang pagi itu malah kurang baik untuk siklus tidur kita. Jadi bangun malah terasa lemas seperti itu. Jadi kalau mau disiasati mungkin sejenak sebelum sholat subuh itu masih bisa seperti itu. Atau ininya sahurnya dipepetkan. Misalnya kita di sini tuh jam berapa ya? Jam 4.20, 4.18 gitu ya.
Iya. 4:18 itu berarti kita misalnya tidurnya jam 9 atau 10. 10 malam. Kalau 10 malam kan berarti sudah dapat sekitar 5 jam tidur ya, kalau bangunnya jam 3. Nah, nanti di siang hari 45 menit, 30. Karena memang mau nggak mau tetap harus dicukupi ya, Iya, tidur minimal 6 jam. Kalau enggak itu nanti ya. soalnya ada yang namanya utang tidur. Kesannya jadi ada tubuh kita nabung utang tidur. Nanti terus semakin hari semakin utang, semakin nggak fokus, loyo dan sebagainya. Atau misal seperti begini ya, misalnya kita begadang ya, hanya tidur 2 jam karena memang ada sesuatu yang harus kita begadang, itu utangnya itu tidak terbayarkan Iya, kadang ya, hanya betul. dengan tidur di besoknya Iya, gitu ya. itu yang akibatnya juga membuat badan jadi iya, nggak nyaman. tidak nyaman. Terus kondisi berpikirnya kurang baik, terus kondisi sarafnya tidak baik, seperti itu. Dan kalau ada riwayat epilepsi Iya. atau kejang itu ya, nah kondisi utang tidur atau kurang tidur di malam hari itu sangat mencetuskan epilepsinya kambuh. Jadi kondisi puasa ini kalau bagi teman-teman yang ada epilepsi memang betul harus dikonsulkan dengan dokter saraf apakah kondisi epilepsinya itu layak untuk ikut menjalankan ibadah puasa atau harus penyesuaian dulu seperti itu. Iya dok. Kemudian dok, tanda-tanda apa ya ketika kita saraf kita itu bermasalah gitu ya? Misalnya kesemutan ya tadi dokter sempat sampaikan. Nah, itu sampai apa namanya? Yang perlu diwaspadai itu kesemutan yang seperti apa? Kan kadang kita jongkok lama sedikit kesemutan atau kebas gitu ya. Ketika tangan nggak ngapa-ngapain lama bangun tidur ya dok itu kebas gitu. Nah itu sampai sejauh mana itu bisa ditangani sendiri atau perlu dikonsultasikan ke dokter? Betul. Jadi sebetulnya kondisi yang harus terutama terkait keluhan saraf ya selama Ramadan ini mana sih keluhan saraf yang masih bisa ditunda atau masih bisa ditunggu aja observasi atau memang harus ke dokter sesegera mungkin. Kalau yang jelas yang harus dibawa ke dokter adalah yang emergency. Emergency apa misalnya ada serangan stroke selama puasa. Kok bisa ada serangan stroke? Mungkin dia dehidrasi. Sebelumnya sudah memiliki faktor penjendalan darah yang terlalu kuat, terus kondisi dehidrasi akhirnya terjadi sumbatan gitu. Nah gejalanya gimana? Mendadak pelo, mendadak perot, terus kesemutan sesisi, kesemutannya benar-benar sesisi, nggak cuman kayak tangannya aja sedikit gitu ya, tapi benar-benar sesisi, terus kelemahan sesisi, terus tiba-tiba bingung. Kelemahan sesisi itu maksudnya saat sisi bagian Separuh. lemas gitu ya? Betul, lemas, betul, tidak separuh. bertenaga gitu ya? Jadi kalau diminta angkat kayak gini dia tiba-tiba, gitu, sangat mudah ngeceknya. Kalau dua-duanya malah aman ya? Kalau kedua-duanya mungkin hanya saraf tepinya aja, gitu. Tidak, ya memang ada keluhan saraf tapi tidak emergensi. Kalau yang itu sangat mungkin dia emergensi dan memang harus dibawa ke rumah sakit. Nah kalau kejang jelas kalau kejang harus dibawa ke rumah sakit. Misal dia pasien epilepsi, optimis lah hari ini bisa puasa, kok tapi malah muncul kejang. Nah itu harus dibawa ke rumah sakit. Terus sama kondisi-kondisi biasanya pada lansia. Kalau lansia itu kan cadangan cairan tubuh cairan tubuhnya memang sedikit. Nah, metabolismenya juga berbeda. Nah, mudah terjadi dehidrasi. Nah, dehidrasi di lansia itu bentuknya kadang bukan kayak orang dewasa yang dia itu lemas kayak gitu. Kadang bentuknya bingung aja. Bingung kayak misal kayak linglung gitu ya. Misal kok jadi jalan mondar-mandir kayak nyari-nyari sesuatu. Nah, jangan-jangan lansia itu dalam kondisi dehidrasi. Nah, itu yang harus lebih aware lagi karena dehidrasi itu juga berbahaya pada sistem saraf, terutama otak kita. Itu yang harus dibawa. Kalau ada gitu langsung dokter, emergensi ke rumah dan sakit. Sekarang di klinik utama Hortus Med juga ini ya dok ya sudah ada polisaraf ya, polisaraf dan bisa berkonsultasi dengan dokter Distia langsung. Ini ada pertanyaan dok, sebentar ya dari sobat sehat. Kita lihat dulu. Nah, ada pertanyaan ya. Nggak masuk tuh ini.
Oh ya. Sepertinya saya terlambat joinnya nih, jadinya nggak ke baca. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan Sobat Sehat Sarjito bisa langsung tulis di komen ya dok ya. Boleh. Ketika ini nanti sudah Ya. di publish di Instagram kami. Nanti bisa langsung tanya di komen, nanti akan kami pantau. Kalau ada pertanyaan nanti kita sampaikan ke dokter Disti ya. Jadi dok, secara umum ya, barangkali dokter bisa menyimpulkan tips-tips ini yang paling penting harus dilakukan oleh Sobat Sehat Sarjito ini supaya kita tetap sehat ya, terutama dalam kesehatan saraf, sehingga kita lebih bisa fokus beribadah dan tentunya tetap produktif di bulan puasa ini dok. Jadi Apa aja, kalau dok? tips dari saya, Iya. saya rangkum yang pertama adalah cukupi nutrisi. Ya, nutrisi harus cukup. Dan seimbang Iya. antara kebutuhan protein, karbohidrat, dan mikronutriennya. Kemudian yang kedua tidurnya juga harus cukup dengan sistem pembagiannya yang mungkin bisa diakali gitu Iya. ya. Kemudian yang ketiga adalah apabila ada kondisi medis yang menyertai, khususnya memang ada keluhan saraf, sebaiknya untuk kondisi mencoba puasa ini memang dikonsultasikan dengan dokter saraf terlebih dahulu. Iya. Seperti itu. Iya, ini dokter ada pertanyaan nih. Kebetulan tadi saya nggak bisa akses di ini ya. Ya. Jadi kalau malam nggak bisa tidur, apa yang harus dilakukan? Padahal kita nggak memikirkan sesuatu. Nah, itu iya. sering kayak gitu juga dok. Sebenarnya kita udah mau tidur, pengennya supaya nanti bisa bangun sahur atau sholat malam, tapi ditidurin nggak bisa-bisa ini dok. Oh, iya. Ini apa yang harus dilakukan ini dari Iya. Made Raihan ya? Oh ya, oke, ya. Jadi memang ada kondisi-kondisi di mana kadang kita masuk tidur itu sulit ya. Iya. Nah sebetulnya kalau ini masih hanya 1-2 hari atau hanya beberapa waktu yang tidak selalu seperti itu masih kondisi normal saja. Nah yang perlu dievaluasi ketika terjadi seperti itu adalah apakah kita terlalu banyak stimulus cahaya ke penglihatan kita, misalnya dari gadget atau TV, karena sinar biru dari situ yang masuk ke dalam otak melalui melalui bola mata itu bisa memblok yang namanya organ di otak namanya nukleus suprachiasma yang dimana dia bertugas mengeluarkan hormon tidur. Jadi ketika ada paparan cahaya biru, misalnya kita tidur kan scroll misalnya gitu, itu sangat mungkin kita menjadi sulit tidur. Jadi hindari penggunaan gadget sekitar 90 menit sebelum waktu tidur. Yang kedua, usahakan tidur kita mematuhi namanya sleep hygiene atau higienitas tidur. Apa yang dimaksud higienitas tidur? Membuat ritual tidur menjadi nyaman dan repetitif, setiap harinya sama ritualnya. Agar tubuh kita itu punya alarm, oh ini loh saatnya tidur. Nah saat itulah otak kita bekerja mengeluarkan hormon tidur gitu. Jadi kalau tidak dibentuk seperti itu, kadang tubuh kita kebingungan, ini saatnya aku kerja, saatnya aku tidur, atau apa gitu. Dan ritualnya itu bisa kita buat sendiri ya? Oh ada panduannya. Jadi bisa kita buat sendiri sesuai dengan kebiasaan kita. Tapi yang jelas prinsipnya adalah hindari makan terlalu dekat dengan jam tidur. Kenapa? Berapa jam tuh, dok? Sekitar 2 jam. 2 jam sebelum tidur. Kenapa? Karena tubuh kita jadi fokusnya ke pencernaan tuh, bukan ke hormon tidur tadi. Terus yang kedua, hindari olahraga mendekati waktu tidur. Terus yang berapa lama itu dok? 2 jam juga. 2 jam juga. Terus hindari screen time juga sama sekitar 90 menit. Terus hindari aktivitas fisik berat, misal bukan berat ya, kayak bercanda terlalu happy gitu. Jadi memang harus di rem, di calming down dulu. Jadi calm down dulu. Terus setelah itu sama ada suplemen yang cukup bagus untuk tidur, namanya magnesium. Itu kalau memang magnesium itu ada di susu ya biasanya. Dan jangan obat tidur ya dok ya? Jangan, karena obat tidur khususnya yang kayak mungkin diazepam gitu, yang golongan itu membuat kecanduan, nanti tambah sulit tidur lagi. Nah itu bisa kita pakai suplemen magnesium dari susu, bisa diminum sekitar 2 jam sebelum tidur, atau buah pisang. Karena di dalamnya mengandung triptofan, dia memicu tubuh kita untuk mengeluarkan hormon tidur alami juga.
Atau kalau herbal itu pakai chamomile tea Betul, ya, chamomile. untuk membantu relaksasi. Betul, gitu, terus tidur. iya, Akar valerian, valerian, juga betul. bisa. Di sini banyak Iya, ya. banyak dong. Chamomile Iya, kami tanam tuh di betul, kebun iya, atas. Kemudian atau pala juga. Pala bisa, terus lavender juga Iya. bisa. Kalau lavender mungkin itu untuk aromaterapi, Aromaterapi, ya. Jadi betul. pakai diffuser untuk membantu relax itu bisa. Dan mungkin kalau anak-anak sekolah nih bisa belajar gitu, Dok. Belajar tuh bikin ngantuk soalnya. Baca buku Karena gitu. iya, membaca itu mungkin ini lebih Iya. calming. Kalau ya. membaca boleh nggak tuh, Dok? Misalnya membaca, soalnya kalau baca tuh saya nih ya, contohnya nih jadi jadi ngantuk ya. Sebetulnya membaca itu boleh dalam artian tidak di tempat tidur. Jadi misal kita belum ngantuk, pergi dulu dari tempat tidur, karena ya itu tadi ya, tempat tidur itu harus hygiene, sleep hygiene ya. Jadi tempat tidurnya harus clean, tidak boleh untuk aktivitas, hanya memang dipakai buat tidur saja. Terus ketika belum ngantuk ngapain nih? Oh boleh aktivitas dulu, apa membaca buku atau ngaji atau apa yang menstimulus ngantuk, kecuali paparan cahaya itu ya, atau yang terlalu aktif ya kayak bercanda itu ini. Kalau sudah mulai ada ngantuk, Selain jangan bercanda ditahan. juga nggak boleh marah-marah sebelum Oh tidur. iya ya. jelas. Juga Nanti bikin- yang ada bikin tambah nggak bisa tidur. iya, iya itu. Terus nanti ketika sudah ada rasa kantuk tidak boleh ditahan. Karena itu sudah, oh ini panggilan dari tubuh itu untuk tidur. Nah, ketika udah ditahan biasanya harus memulai lagi, keluar lagi, mulai gitu. Prinsipnya seperti itu. Nah, kalau kondisi sleep hygiene ini sudah diterapkan, tapi belum mampu mengatasi gejala, nah nanti mungkin bisa evaluasi. Kalau hal tersebut sudah berlangsung 1 bulan, nanti bisa evaluasi ke dokter saraf. Apakah memang sebetulnya ada kelainan gelombang otak seperti itu yang bikin tidurnya sulit? Iya, terutama kalau itu dalam jangka waktu lama. Lebih ya. dari 1 bulan. Iya. Ya. Gitu. Oke dokter, terima kasih Mudah-mudahan sekali. menjawab Iya, terima kasih sekali. Termasuk pengetahuan baru juga buat saya nih. Saya kadang-kadang sempatnya olahraga malam, habis itu langsung tidur gitu. Itu juga memang jadi agak susah gitu tidurnya. Ternyata memang harus dikasih jeda tadi ya gitu. Dan sleep hygiene tadi ternyata memang kalau secara gampangannya itu kita harus membersihkan tempat tidur dari benda-benda yang kita pengen ngapain gitu. Misalnya HP, buku, atau laptop, apa nih, dompet ya. Nanti malah kepikirannya menghitung. Jadi harus bersih, cuma ada selimut atau gitu, ya, baju juga, baju dibuat yang nyaman, yang memang khusus biasa untuk tidur. Iya dok. Baik dok, ini saya rasa sudah sangat jelas sekali ya. Nanti Sobat Sehat Sarjito kalau misalnya ada pertanyaan lagi silahkan tulis di komen, atau barangkali ada beberapa masalah yang berhubungan dengan saraf, silahkan datang ke klinik Hortus Med untuk berkonsultasi langsung dengan Dokter Pistia. Hari apa dok? Saya hari Selasa, tapi hari Selasa. Insya Allah dalam waktu dekat akan ditemani 2 orang saya juga. Oh, 2 gitu. orang dari teman Jadi saya ada juga. 2 hari dalam 1 minggu ya? Ada 3 hari Oh, malah 3 hari nantinya ya. layanan Jadi saraf tambahannya di nanti Hortus, ada ya. 2 dokter saraf lagi nih Sobat Sehat Sarjito. Nggak perlu, terutama yang di sekitar Tawangmangu Ya. nih ya. Atau kebetulan pas lagi liburan jalan-jalan ke Tawangmangu sekalian bisa. Oh, ada satu lagi pertanyaan. Coba ini semoga saya bisa lihat di sini. Oh ya, ini dok. Dok, izin bertanya, aku pernah baca kalau puasa dapat membuat sel kita terbarui atau autofagi. Apakah sel tersebut termasuk sel saraf pada penderita neuropati perifer, dok? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Ya. Berarti ini dengan siapa ini? Dengan nggak ada namanya. Baik. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang betul seperti yang tadi saya sempat singgung di awal. Iya. Kondisi puasa yang dilakukan dengan tepat nutrisi, terus pokoknya ritmenya juga tepat gitu ya. Itu memang dari penelitian memberikan manfaat bagus ke tubuh kita karena dia meningkatkan BDNF namanya. BDNF Oh ya, tadi dokter sudah menyebutkan itu BDNF juga, adalah zat yang dia itu menstimulus untuk terjadi pembaharuan pada sel-sel saraf, khususnya sebetulnya di otak. Nah, untuk di saraf tepi bagaimana? Betul. Jadi di saraf tepi yang saraf bukan pusat tadi ya, di saraf tepi itu khususnya pada kondisi neuropati, ketika dilakukan dengan cara yang tepat, puasa yang cepat, dia itu bisa juga dalam kondisi
sehat. Karena apa? Menurunkan peradangan atau neuroinflamasi di sekitar sel-sel sarafnya, dan juga menurunkan radikal bebas di sekitar sel sarafnya. Asal ketika buka puasa itu tidak terjadi lonjakan gula. Tapi kalau malah pas buka puasanya terjadi lonjakan gula karena asupan karbohidrat atau manis-manisnya berlebihan, justru hal tersebut malah memicu peradangan ulang, memicu adanya peningkatan oksidatif stres di sekitar saraf tepi, yang akibatnya malah berkebalikan dari manfaat puasa itu sendiri. Iya, selama puasanya harus benar tadi ya, termasuk saat buka, saat sahur, sehingga itu justru malah bisa meregenerasi meregenerasi sel-sel saraf. Ya. Terima kasih atas ini pertanyaannya, yes, Dok. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Jangan lupa kalau ada masalah jangan ragu untuk datang di klinik Hortus Med. Nanti akan ada lagi juga dokter saraf selain dokter Distia di sini. Baik, terima kasih dokter atas sharingnya hari ini ya, sangat bermanfaat sekali. Dan tetap kita jaga kesehatan selama bulan puasa supaya ibadahnya juga dengan sehat. Insya Allah ibadah kita juga lancar. Amin. Ya, dan tetap produktif. Amin. Baik Sobat Sehat Sarjito, sekian dulu podcast Bincang Sehat kita kali ini. Sampai bertemu lagi di Bincang Sehat episode selanjutnya. Dok, salam sehat dari Tawangmangu. Makasih.